Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan masa pertengahan munculnya nasionalisme politik. Periode pertengahan merupakan awal di mana munculnya organisasi yang secara terang-terangan berani menunjukkan tujuannya untuk mencapai Indonesia merdeka. Ada beberapa organisasi dan gerakan yang muncul pada periode ini. Yang pertama ada Indeces Partij. Indeces Partij atau IP didirikan di Bandung pada 25 Desember tahun 1912. Indeces Partij didirikan oleh 3 tokoh yang disebut dengan 3 serangkai, yaitu Ki Hajar Dewantara, Dr. Cipto Mangunkusumo, sama Does Dekker. Indeces merupakan organisasi pertama yang secara terang-terangan berani menunjukkan tujuannya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Sikap radikal para tokoh membuat khawatir para koloni Belanda hingga pada 1913 ketiga tokoh tersebut dibuang ke Belanda hingga Indeces Partij disebut sebagai organisasi terlarang. Yang kedua, gerakan pemuda. Selain organisasi politik, bermunculan juga organisasi pemuda yang masih menunjukkan sifat kedaerahannya. Organisasi pemuda yang pertama kali muncul adalah Dikorodharmo yang didirikan oleh R. Satiman Widjosanjoyo pada 1915. Dikorodharmo memiliki 3 arti mulia, yaitu yang pertama sakti, yang artinya kekuasaan, yang kedua budi, yang artinya kebijaksanaan, dan yang ketiga bakti, yang artinya kasih sayang. Organisasi pemuda menyelenggarakan kongres bersama untuk menunjukkan nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Kongres Pemuda 1 diselenggarakan pada 30 April sampai 2 Mei 1926 di Batavia. Kongres Pemuda 2 diselenggarakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Kongres Pemuda II menghasilkan Sumpah Pemuda dan keputusan bahwa setiap organisasi pemuda kedaerahan akan melebur dalam organisasi Indonesia Muda. Perjuangan masa radikal. Masa perjuangan radikal pada abad ke-20, perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah disebut memasuki perjuangan radikal. Karena penggerakan nasional yang dilakukan lebih bersifat keras dalam melawan pemerintah Belanda. Mereka juga menggunakan asas non-operatif atau tidak mau kerjasama. Adapun faktor-faktor yang mendorong munculnya gerakan tersebut yaitu dampak revolusi Rusia 1917 dan doktrin Wilson menentukan nasib sendiri, menggapai cita-cita kemerdekaan dan menolak untuk bekerja sama dengan Belanda. Kecewaan janji November yang tidak pernah terwujud. Beberapa faktor pergerakan nasional yang bersifat radial. Yang pertama yaitu Perhimpunan Indonesia atau PI. Pada awalnya, PI bernama Indische Vereniging didirikan Belanda bertujuan untuk kepentingan orang Indonesia yang ada di negeri Belanda. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara dan Dr. Cipto Mangunkusumo bergabung dalam organisasi tersebut. Pada tahun 1925, Indische Vereniging mengganti kembali namanya menjadi Perhimpunan Indonesia, diisi dengan upaya propaganda melalui majalah Hindia Putra. Perhimpunan Indonesia mengeluarkan manifesto politik yang menegaskan perjuangan sebagai berikut. 1. Kesatuan nasional dengan menghapus perbedaan-perbedaan. 2. Solidaritas bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. 3. Non-kooperatif bahwa perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. 4. Swadaya, artinya perjuangan bangsa Indonesia harus mengendalikan kekuasaan bangsa Indonesia sendiri.
Baiklah, saya Harmadi Oktaviani akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya Rista. 2. Partai Nasional Indonesia. Partai Indonesia didirikan pada tahun 1927 oleh Insinyur Soekarno. B. Kegiatan PNI. 1. Menyelenggarakan proses pendidikan. 2. Menerbitkan surat kabar Persatuan Indonesia. 3. Mengadakan rapat-rapat umum. C. Pada 1929, pemerintah Belanda khawatir dengan perkembangan PNI dan pada saat diadili Soekarno, pidato pembelaannya yang berjudul Indonesia Menggugat. Pembelaan tersebut ditolak dan akhirnya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. 3. Partai Indonesia Partindo. Partindo merupakan pecahan dari PNI. Partindo dipimpin oleh Sartono, dibentuk pada 30 April 1939. Partindo bertujuan mencapai Indonesia berlandaskan prinsip menentukan nasib sendiri. C. Sikap radikal Partindo menyebabkan para pemerintahan Belanda menangkap para pemimpinnya dan mengasingkannya. 4. Partai Nasional Indonesia Pendidikan atau PNI baru. A. PNI baru didirikan oleh Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir berdasarkan nasionalisme dan demokrasi. B. Kegiatan PNI baru banyak di bidang pendidikan agar bangsa Indonesia dapat menyadari hak-haknya sebagai bangsa yang merdeka. C. Salah satu sarana PNI baru untuk mengajarkan pendidikan politik bagi bangsa Indonesia adalah melalui surat kabar Daulat Rakyat. 5. Partai Komunis Indonesia (PKI). Partai Komunis Indonesia didirikan pada 23 Mei 1923. Tokoh-tokoh PKI adalah Alimin dan Musso. B. PKI termasuk organisasi politik yang radikal. Gerakan radikal yang ditunjukkan dengan melakukan pemberontakan di Pulau Jawa 1926 dan pemberontakan di Sumatera 1927. Sekian penjelasan materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Nanda. 4. Masa perjuangan bertahan. Pasca periode radikal, mulai muncul pemikiran baru di kalangan kaum pergerakan nasional Indonesia bahwa gerakan radikal sulit untuk dilakukan. Tujuannya agar kelangsungan organisasi politik dan tokoh-tokohnya dapat terjamin hingga tujuan kemerdekaan Indonesia tercapai. A. Perjuangan dalam Volksraad. Organisasi yang bersifat kooperatif biasanya akan mengirimkan wakilnya dalam Volksraad, Dewan Rakyat, dibentuk tahun 1916. Perjuangan di dalam parlemen. 1. Fraksi Nasional. Fraksi Nasional merupakan fraksi yang didirikan oleh Muhammad Husni Tamrin 1994 sampai 1941 pada 27 Januari 1930 untuk mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Beberapa upaya fraksi nasional yang pernah dilakukan. A. Mengusulkan adanya perubahan ketatanegaraan. B. Menghilangkan segala perbedaan dalam politik, ekonomi, kebudayaan akibat penjajahan. C. Mendesak dicabutnya undang-undang sekolah liar, Wild School Organization. D. Menyelamatkan para buruh dari Poenale-Santice. Gagasan dari petisi ini dicetuskan oleh Sutarjo. Kato Hadikusumo 1992 sampai 1976, Ketua Persatuan Pegawai Bestur. Pamongraja Bumi Putera dalam sidang Volksraad pada Juli 1936. Isi petisi itu adalah A. Volksraad menjadi parlemen sesungguhnya. B. Direktur Departemen diberi tanggung jawab. C. Dibentuk Dewan Tegaan sebagai badan tertinggi. Indonesia Belanda yang anggotanya berasal dari kedua negara. D. Penduduk Indonesia adalah orang-orang yang kelahiran asal-usul dan cita Indonesia. Tujuannya adalah untuk menyusun suatu rencana pemberian kepada Indonesia, suatu pemerintahan yang terdiri dalam batas paral 1 undang-undang dasar kerajaan Belanda. Mosi Tamrin merupakan mosi yang dikeluarkan oleh M.H. Tamrin agar pemerintahan kolonial Belanda mengganti istilah-istilah yang dianggap sudah tidak